Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1327. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan daging himar jina pada saat perang Khaybar, dan beliau memperbolehkan makan daging kuda. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4219. Hadis Muslim nomor 1328. Artinya, diriwayatkan dari Asma radhiyallahu anha. Dia berkata, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami pernah menyembelih kuda, lalu kami memakannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5519. Hadis Muslim nomor 1329. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'labah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan daging himar jina. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5527. Hadis Muslim nomor 1330. Hadis Muslim nomor 1330. Artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Khaybar, kami menangkap beberapa ekor himar yang keluar dari desa, lalu kami masak sebagian. Kemudian penyeru Rasulullah SAW mengumumkan, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya melarang kalian makan daging himar karena kotor dan termasuk perbuatan setan. Maka semua periuk ditumpahkan sehingga isinya tumpah semua. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5528. Hadis Muslim nomor 1331. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, setiap binatang buas yang bertaring haram dimakan. Hadis Muslim nomor 1332. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar atau berkuku tajam. Maksudnya dilarang untuk dimakan. Hadis nomor 1333. Artinya, diriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di tempatnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di bagian bawah, sedangkan Abu Ayyub berada di bagian atas. Kata Abu Ayyub, ketika malam Abu Ayyub bangun, lalu dia mengatakan, kami berjalan di arah atas kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang-orang berpindah dan tidur di bagian samping. Kemudian dia katakan hal itu kepada Nabi SAW. Di bawah lebih enak, kata Abu Ayyub. Saya tidak mau berada di atas tempat yang Anda berada di bawahnya. Maka Nabi SAW pindah ke bagian atas dan Abu Ayyub berada di bagian bawah. Abu Ayyub membuat makanan untuk Nabi SAW. Kalau makanan tersebut sudah dihidangkan kepada Nabi SAW, Abu Ayyub menanyakan bekas-bekas sentuhan
jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia sentuhkan jari-jari di situ. Suatu ketika Abu Ayyub membuatkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanan yang mengandung bawang putih. Setelah makanan tersebut dibawa kembali kepada Abu Ayyub, dia menanyakan bekas sentuhan jari-jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikatakan kepada Abu Ayyub, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau memakannya. Abu Ayyub terkejut, lalu dia naik ke atas menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya, apakah makanan tadi haram? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, hanya saja aku tidak menyukainya. Kata Abu Ayyub, sungguh saya juga tidak menyukai apa yang tidak Anda sukai. Kata Abu Ayyub, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu diberi hidangan. Hadis Muslim nomor 1334. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela makanan. Kalau beliau suka, beliau memakannya, dan kalau beliau tidak suka, beliau diam saja. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5363. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.